Terima kasih Anda masih bersama kami di Momen 26. Forum Komunikasi Antar Umat Beragama FKUB Kota Malang kembali menggelar Barikan Anak Nusantara dengan melibatkan sejumlah ratusan anak-anak dari lintas keyakinan untuk bersama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia ke-79 di alun-alun Merdeka Kota Malang. Berikut liputannya untuk Anda. FKUB Malang dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 kembali menggelar acara Barikan Anak Nusantara. Kegiatan mengambil tempat dan waktu yang sama, seperti pelaksanaan Barikan Anak Nusantara yang pertama dan yang kedua, yakni berpusat di alun-alun Merdeka Kota Malang. Adapun tujuan penyelenggaraan acara Barikan Anak Nusantara ini adalah untuk terus menggelorakan semangat kebangsaan dan memupuk rasa toleransi, khususnya bagi tunas-tunas muda sebagai generasi penerus bangsa. Tak pelak sejumlah ratusan perwakilan pelajar dari beberapa sekolah, juga mahasiswa dari beberapa kampus dilibatkan pada gelaran tersebut. Mereka, para pelajar dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ada di wilayah Kota Malang. Pandita Muda Jenjen Irawan, Ketua Panitia, menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan Barikan Anak Nusantara tersebut, diharapkan anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa dapat melihat secara langsung dan merasakan perbedaan antar suku dan kebudayaan, sehingga dapat memiliki memori yang berharga bahwa Indonesia sangat indah. Inilah indahnya perbedaan, meski dalam perbedaan, namun kita tetap bersatu untuk merayakan kemerdekaan. Ini kegiatannya adalah Barikan Anak Nusantara 3. Tujuannya kita itu mengundang anak-anak, adik-adik kita, adik-adik Nusantara. Rentang umur SD, kita utamakan SD, SMP, SMA, supaya kita mengundang mereka untuk datang langsung. Terutama kita mengundang mereka datang langsung dan melihat langsung. Ini loh perbedaan, ini loh ada keberagaman dari suku, agama, dan kebudayaan. Kita tampilkan langsung ke anak-anak, supaya anak-anak langsung melihat, dan yang penting langsung merasakan. Biasanya anak-anak di lingkungan sendiri mungkin tidak merasakan perbedaan, tapi di sini kita harapkan anak-anak itu ikut merasakan. Ini loh perbedaan, inilah indahnya perbedaan, di mana di perbedaan itu kita bersatu untuk merayakan kemerdekaan. Ya, harapannya mereka supaya mendapatkan memori yang berharga, memori yang indah tentang negeri Indonesia ini. Dari sekolah-sekolah yang hadir mungkin sekitar berapa Pak? 500. Bendera yang terbagi 600. Oh, habis kan? Iya, bendera yang terbagi 600. Adapun tema yang diusung pada Barikan Anak Nusantara 3 kali ini adalah Stop Bullying dan Stop Persekusi, di mana kedua kasus ini sangat marak beberapa waktu ini di Indonesia, sehingga FKUB Kota Malang mengangkat tema ini sebagai bentuk kepedulian akan masa depan anak-anak bangsa. Melalui kegiatan ini pula dapat menjadi wadah bagi anak-anak dalam menunjukkan bakat dan talenta yang dimiliki. Berbagai tarian tradisional mampu memukau ribuan penonton dengan keindahan dan kekayaan budaya Indonesia. Pendeta David Tobing, Sekretaris Jenderal FKUB Malang, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh semua agama dan kepercayaan, mulai dari Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penghayat. Keunikan Barikan Anak Nusantara ini nanti dalam pembacaan doa akan dibawakan oleh anak-anak lintas agama. Ini akan membuat sebuah awal dari semangat persatuan sejak dini, sehingga mereka sudah terbiasa untuk bersama-sama dalam perbedaan, termasuk di dalam doa. Adapun untuk prosesi Barikan Anak Nasional tersebut dilakukan mulai dari pawai tumpeng yang diarak dengan bantengan, lalu persembahan tari-tarian daerah, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Nusantara, ditutup dengan teatrikal Stop Bullying dan Kekerasan, di mana bullying dan kekerasan belakangan ini cukup marak, maka FKUB sangat konsen akan hal tersebut.
Melalui acara Barian Anak Nusantara, kita ingin menyampaikan pesan bahwa dari Kota Malang, kita juga mendukung stop bullying dan kekerasan bagi anak, supaya mereka mempunyai masa depan yang indah dan bahagia. Agama dan kepercayaan. Jadi kita mengundang dari Katolik, SD Katolik, Kristen, dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, dari penghayat. Karena keunikan Barian Anak Nusantara ini untuk doanya akan dibawakan oleh anak-anak. Jadi tidak tokoh-tokoh agama. Jadi anak-anak lintas agama dan kepercayaan yang akan membawa. Seperti tadi disampaikan oleh Rama Jenjen, ini akan membuat sebuah awal dari sebuah impartasi semangat persatuan itu sejak dini, sejak kecil mereka sudah terbiasa untuk bersama-sama di dalam perbedaan, termasuk di dalam doa. Demikian. Tahun 2022 di tempat ini, tahun 2023 tahun lalu di tempat ini, tahun 2024 juga di tempat ini. Jadi respon yang sangat positif yang kami lihat di masyarakat dengan acara Barian Anak Nusantara ini. Kalau panjenengan nanti klik di Google, Barian Anak Nusantara di seluruh Indonesia dan dunia baru ada di Kota Malang. Itu trend. Jadi bisa nanti dibuktikan kalau diketik di Google Barian Anak Nusantara, itu foto-foto dari Barian Anak yang pertama 2022 dan 2003. Gak ada yang lain di Indonesia ini dan di dunia ini selain di Kota Malang. Jadi ini salah satu karya FKAUB di dalam merajut persaudaraan yang sejati dan di dalam merawat kerukunan yang terlebih lagi untuk mengkader generasi tunas-tunas muda ini untuk tetap mau hidup rukun berdampingan di masa yang akan datang. Prosesi itu adalah budaya lokal, itu diwujudkan dalam tumpeng, itu budaya lokal. Setelah itu nanti ada tari-tarian, ada yang dari Ambon, ada yang dari Jawa, ada Papua, itu menunjukkan kenusantaraan itu tadi. Dan terakhirnya itu nanti ada apel singkat Indonesia Raya, kemudian habis Nusantara ada anak-anak berdoa. Jadi berdoa, setelah berdoa nanti ada teatrikal tentang stop bullying. Karena tema bullying dan persekusi ini lagi marak dan FKAUB sangat konsen akan hal ini. Jadi kami mendukung, mumpung ini momentum Barian Anak Nusantara, kita ingin menyampaikan pesan juga melalui media tentunya bahwa dari Kota Malang kita juga mendukung untuk stop bullying dan stop persekusi bagi anak-anak supaya mereka mempunyai masa depan yang indah dan bahagia. Tahun lalu memang kita lebih condong ke doa, Pak, ke rohaninya. Tahun ini kita lebih banyak membuat di seninya. Lebih banyak hari ini tampilan seni dan budayanya. Itu yang akan membuat perbedaan dari acara-acara sebelumnya. Yang kedua perbedaannya adalah temanya, Bapak. Kalau tahun lalu temanya kita berbicara tentang disabilitas. Kalau yang masih ingat tahun lalu kita narasumbernya orang-orang disabilitas. Itu kita menjunjung tinggi kesetaraan. Aku, kamu, kita sama. Kalau tahun ini kita angkat tentang stop bullying dan persekusi. Jadi tema-temanya yang kita beda dari tahun ke tahun. Tetap harus menjunjung tinggi kebersamaan dan keberagaman. Dan kita menghargai anak-anak di masa dini mereka untuk hidup dengan damai dan rukun supaya di masa yang akan datang Indonesia khususnya dapat terus tercipta Bhinneka Tunggal Ika. Warna kuning dianggap sebagai lambang. Sementara, melihat respon masyarakat yang sangat positif dan hanya satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia, Barian Anak Nusantara sedianya akan menjadi agenda rutin tahunan. Menjadi harapan bersama, melalui kegiatan ini semangat Bhinneka Tunggal Ika dapat terus terjaga di bumi Nusantara. Dari Kota Malang, Arif Rahman Hakim, Dama TV melaporkan. Oke, iya. Ini kenal belum?